Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini yang sedang menanti siaran seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah sumber damai sejahtera, senantiasa akan menguduskan kita seluruhnya. Baik roh kita, baik jiwa kita, tubuh kita, sempurna tidak bercacat sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Baik, dengan sukacita hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema berjudul Setia dalam Perkawinan. Sudah seri yang ketiga kita belajar mengenai kesetiaan. Seri yang pertama kita belajar mengenai menjadi pribadi yang setia, dan kemudian minggu kemarin kita belajar hidup di dalam kesetiaan, dan pada hari ini kita belajar setia dalam perkawinan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama ayat pokok kita yang terambil dari kitab Nabi Maliahi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Perikop berjudul Tuhan memarahi Israel karena mereka kawin campur dan persoalan dengan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu alam menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Perlu garis bawahi perjanjian nenek moyang. Kemudian ayat yang lanjut, Yehuda berkhianat. Kata berkhianat, perhatikan. Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Perlu garis bawahi tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, yang berkhianat tadi ya, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, bukan istri muda ya, istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Perhatikan, tolong garis bawahi di kata telah tidak setia. Kata telah tidak setia itu sinonim dengan berkhianat. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Garis bawahi kata tidak setia. Lanjut ayat yang terakhir dari pembacaan ayat pokok kita. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perlu garis bawahi kata berkhianat lagi. Dalam teks Alkitab ada tertulis di dalam kitab Maliahi pasal yang kedua ayat 10 sampai 16. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada tertulis 3 kali kata berkhianat dan 2 kali kata tidak setia. Kata berkhianat itu dengan kata tidak setia adalah sinonim, sama pengertiannya. Orang berkhianat artinya dia tidak setia. Makanya lawan daripada berkhianat adalah setia. Dan kita harus tahu persis bahwa kesetiaan adalah sifat agung atau sifat yang mulia dan kekal yang dimiliki oleh Bapa atau dimiliki oleh Yahweh Adonai Elohim, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu minggu kemarin kita sudah bahas secara detail bahwa
kesetiaan itu dari ketiga Allah Tritunggal itu, baik Bapa, kemudian Yesus dan Roh Kudus. Dan kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 dan ayat yang ke-5. Bagaimana pemazmur menggambarkan, menulis mengenai kesetiaan daripada Bapa itu adalah kekal. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kata selama-lamanya artinya tidak berkesudahan, dan kata selama-lamanya bisa diartikan dengan yang disebut dengan kekal. Berarti kasih setia Tuhan itu adalah kekal, dan kesetiaannya terus menurun sampai kepada keturunan kita yang di bawahnya. Itu membuktikan bahwa Bapa kita memiliki kasih dan kesetiaan yang kekal, yang selama-lamanya dan tidak berkesudahan. Ada dalam kitab Nabi Yeremia pasal ke-31 yang ketiga, kita bisa melihat lagi ayat ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu Tuhan menampakkan diri kepada umat Israel karena Tuhan sudah kembali, karena mereka sudah sangat berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, menajiskan hidup mereka dengan mereka berzina, dengan menyembah Baal, menyembah allah-allah yang lain, ya, menyembah batu, menyembah pohon, dan kemudian membuat patung-patungan dan seterusnya. Sehingga Tuhan sangat disakiti, dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah cemburuan adanya, sebab itu dia kembali ke tempat kediamannya. Tapi karena dia mengasihi umat dengan kasih yang kekal, sebab itu dia melanjutkan kasih setianya kepada umatnya. Dan tertulis demikian, ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perhatikan, kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, karena kasih setia Tuhan adalah kekal adanya. Nah, kita baca ayat yang lain lagi. Bagaimana dengan kasih setia daripada Tuhan Yesus? Kita bisa baca dalam teks perjanjian baru, itu terdapat di surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, tetapi Tuhan adalah setia. Ayat yang lain katakan Tuhan adalah kasih. Tapi di dalam surat 2 Tesalonika pasal 3 dikatakan bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Percaya bilang amin. Kemudian ada di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Ini versi Lembaga Alkitab. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Tetapi kalau versi terjemahan yang lain, itu versi LITV, itu dikatakan bahwa itu adalah firman yang setia. Ya, kalau di dalam versi Indonesian Literal Translation pun dikatakan bahwa firman setia. Ya, jadi firman itu adalah Yesus sendiri, dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah setia adanya. Firman yang setia. Kemudian kita bisa lihat sekarang di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Supaya kita paham persis. Sebab kita harus percaya, kita setia, harus kita kenal, ya, Tuhan yang kita sembah itu seperti apa sifatnya. Kalau kita percaya dan kita kenal bahwa Tuhan yang kita sembah, baik Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah setia, maka tentunya kita juga harus menjadi pribadi atau keluarga atau komunitas juga yang setia. Wahyu pasal 19 ayat 11 berbunyi demikian, lalu aku melihat sorga terbuka. Ini waktu Yohanes, rohnya diangkat dari pulau Patmos kemudian ke sorga, dan dia melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama. Ia itu adalah Yesus yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Yesus nama lainnya, itu gelarnya adalah yang setia dan yang benar. Maka Yesus itu adalah kebenaran. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Sebab itu jelas di sini, Bapa setia dan kesetiaannya kekal. Yesus juga anaknya setia juga dengan kesetiaan yang kekal. Dan kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus juga itu adalah, ya, Roh yang setia juga, yang menyertai umatnya sampai kesudahan zaman.
Ya, di dalam Amanat Agung versi Injil Markus itu tertulis dalam Markus 16 ayat yang ke-20, kita bisa baca, maka mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi tanda-tanda yang menyertainya itu adalah penyertaan Roh Kudus kepada semua orang-orang utusan yang disuruh pergi memberitakan Injil damai sejahtera atau ya kabar baik atau Angelion, good news. Maka Tuhan ya Roh Kudus ini, Allah Roh Kudus ini akan menyertai orang yang diutus dengan tanda-tanda ilahinya dan menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi jelas bahwa kesetiaan adalah sifat agung atau yang mulia, yang kekal, yang dimiliki oleh Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itulah ketiga oknum Allah yang kita sembah. Kemudian berikut adalah kita bisa lihat kesetiaan adalah sifat yang disukai atau yang diingini oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, sebab kalau kita sembah Tuhan yang setia, maka tentunya Tuhan juga menghendaki kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang mengikut Dia, untuk kita bisa jadi sama seperti Kristus, sama ya seperti yang kita sembah. Ya, makanya tentunya kalau yang kita sembah itu dia sifatnya adalah setia, dan tentunya pasti yang diingini dari setiap orang yang menyembah Dia adalah tentunya setiap orang percaya yang juga memiliki sifat yang setia. Dan kita bisa baca baik di Perjanjian Lama maupun ya dalam Perjanjian Baru juga tertulis bahwa Tuhan mengingini sifat umatnya, pengikutnya adalah setia. Kita lihat dalam kitab Nabi Hosea pasal yang keempat ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi Tuhan berpersoalan, berperkara dengan umat Tuhan di zaman Nabi Hosea, karena mereka adalah umat yang tidak setia dan umat yang betul-betul tidak mengasihi Tuhan, dan mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Dan juga tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, untuk kita bisa lihat banyak ayat harus meneguhkan, sebab aku menyukai kasih setia. Perhatikan, Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya, kalau orang yang memberikan persembahan, memberikan korban kepada Tuhan, tapi kehidupannya tidak setia, ya selalu katakanlah menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan, peraturan ketetapan Tuhan, maka orang seperti ini walaupun dia memberi korban, tapi korbannya itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyukakan hati Tuhan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bukan salah pengorbanannya, tapi pengorbanan yang betul-betul menjadi pengorbanan yang seperti asap dupa yang berkenan kepada Tuhan di arasnya adalah pengorbanan atau persembahan dari orang-orang yang memiliki sifat umat yang setia, mengasihi dan mengenal Tuhan yang dia sembah. Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saya ulangi lagi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan dari sifat seseorang ialah kesetiaannya. Sebab itu jelas sekali ayat sudah begitu sangat ya eksplisit menerangkan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan pribadi atau orang-orang sebagai umatnya, pengikutnya, orang percaya memiliki sifat yang setia adanya. Kemudian bagian yang lain lagi, bagian D ini, di sini sudah saya mencatat di sini bahwa ternyata ya hubungan suami dan istri itu analogi daripada hubungan Yahweh Adonai Elohim itu dengan umatnya Israel. Itu bagi orang-orang perjanjian lama, perhatikan ya. Jadi hubungan yang tertinggi itu adalah hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Itu analogi dengan hubungan suami istri. Tolong perhatikan ini, karena kesetiaan yang paling pas adalah itu pas tempatnya pada hubungan suami dan istri.
Dan kalau kita tahu bahwa kita tadinya lahir baru itu sebagai anak, kemudian meranjak dewasa itu sebagai mitra sahabatnya, tapi bukan sampai di situ saja, tapi kita lagi dibawa lagi pada hubungan yang lebih tinggi lagi, adalah sebagai calon mempelai atau sebagai calon istri daripada suami, yaitu Tuhan Yesus, atau bagi orang perjanjian lama itu adalah Yahweh Adonai Elohim. Sebab itu sini tolong perhatikan bahwa hubungan suami dan istri adalah analogi. Analogi itu artinya sama bentuknya, sama fungsinya, sama susunannya, tapi beda asal usul. Ya, itu sama dengan hubungan Yahweh dan umatnya Israel. Nah, kita bisa baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga, itu ayat yang ke-6 dan juga sampai ayat ke-13, tapi ada yang 20. Kita tidak baca semua, tapi saya catat di sini ayat yang ke-6 dulu. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Tolong perhatikan, Israel itu adalah merupakan, ya, di hadapan Tuhan itu dia adalah perempuan murtad. Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Ayat yang ke-7, pikirku sesudah melakukan semuanya ini ia akan kembali padaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Jadi mereka berkhianat. Umat Tuhan itu digambarkan sebagai perempuan atau calonnya istri daripada Tuhan sendiri. Itu baik, ya, Israel sendiri maupun Yehuda, saudara perempuannya itu sama-sama punya sifat yang tidak setia. Ayat yang ke-8, dilihatnya bahwa oleh karena sinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Ayat yang ke-9, dengan sundal yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Jadi kalau saudara kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau kita mendua hati, atau ada hal-hal yang menjadi idol dalam kehidupan kita, maka kita dianggap orang yang sudah bersinah, ya, dengan hal-hal mungkin hobi kita atau sembahan-sembahan yang lain atau apa yang kita andalkan. Ayat yang ke-10, juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia, tolong garis bawahi kata tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-11, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu. Ya, tolong perhatikan saudara, ini ada kata-kata yang merupakan gambaran daripada calon mempelai daripada Tuhan sendiri. Sebab itu Israel sendiri disebut perempuan, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Ayat yang ke-12, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah kembalilah hai Israel perempuan murtad. Jadi Tuhan memberikan pemulihan, kesempatan untuk dipulihkan. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Memang Tuhan murka cuma sesaat, tapi kasihnya, kemurahannya itu selama-lamanya. Ayat yang ke-13, hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun. Ini penyembahan berhala, itu diibaratkan dengan orang yang berzina secara rohani dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 20 lanjut, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sudah perhatikan bahwa hubungan antara Tuhan dengan umatnya Israel itu diibaratkan, analogikan, seumpama dengan hubungan antara suami dan istri. Mungkin ini jarang sekali diangkat, tapi jelas bahwa kalau pelajaran kabar mempelai itu kita pasti akan belajar secara detail. Nah, sebab itu sudah perhatikan ini, maka saya angkat di sini. Kata setia lebih pas adalah itu berlaku bagi hubungan yang tertinggi di antara semua hubungan adalah hubungan suami istri. Demikian juga itu analogi dengan hubungan Tuhan dengan umatnya. Kemudian kita juga bisa baca, ya, itu dapat ayat yang lain ada, Hosea juga ada, tapi ya kita sekarang masuk kepada surat Roma pasal yang ke-11 ayat ke-28. Paulus menulis surat kepada orang-orang di Roma. Dia katakan seperti ini mengenai Injil
Mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Jadi bicara Injil itu bicara mengenai Tuhan Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Itu merupakan berita yang tidak favorit di telinga orang Israel. Karena mereka justru menolak eksistensi ketuhanan Yesus dan menyelipkan dia dengan tuduhan karena dia menyamakan diri dengan Bapa. Sebab itu mengenai Injil mereka adalah seteru. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah. Tolong garis bawahi. Oleh karena nenek moyang. Karena perjanjian. Perhatikan, Injil itu seteru bagi umat Israel dan orang Yahudi. Karena Injil itu bicara mengenai satu pribadi adalah Yesus yang sudah jadi Tuhan dan Kristus, yang telah mati menembus dosa setiap umat manusia, telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga. Itulah berita Injil, berita kemenangan. Itu tidak favorit, itu menjadi berita yang tidak disukai oleh telinga orang-orang Yahudi dan Israel saat itu. Sudah perhatikan, itu hubungan antara orang-orang perjanjian lama dengan Tuhan Yahweh Adonai Elohim. Nah, sekarang juga yang kedua adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu bagi orang-orang perjanjian baru, itu kita bisa baca dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan 6, dan dikatakan di sini bahwa umatnya itu tidak setia, calon pengantin perempuan itu tidak setia kepada calon pengantin pria atau suaminya. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Kalau terjemahan yang lain sebut dengan suami, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau terjemahan dari New King James Version itu jelas dikatakan bahwa for I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Jadi katakan di sini bahwa dia telah mempertunangkan kita itu dengan seorang suami, dan dia mau bahwa dia akan mempersembahkan itu, kita harus mempersembahkan itu dalam keadaan yang sangat suci, kudus, sebagai seorang perawan yang kudus kepada Kristus Yesus. Jelas ayatnya tertulis demikian. Kemudian juga kita bisa lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai 33 juga berbicara mengenai hubungan suami istri itu adalah analogi hubungan Kristus dengan jemaatnya. Perhatikan, ini rahasia yang luar biasa. Kalau perjanjian lama, Yahweh dengan umatnya juga hubungan suami istri. Orang perjanjian baru juga hubungan Kristus dengan jemaatnya itu juga analogi dengan hubungan suami dan istri. Dikatakan seperti ini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan, ada istri, berarti laki-laki itu adalah suaminya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, great mystery, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Perhatikan ya. Jadi rahasia besar ini adalah hubungan Kristus dan jemaatnya. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ketiga ayat ini berbicara mengenai hubungan antara suami istri itu analogi dengan hubungan Kristus Yesus dengan jemaatnya. Luar biasa saudara, kita ini nanti semua sebagai calon-calon gereja Tuhan, sebagai calon mempelai wanita yang sudah dipertunangkan dengan seorang suami laki-laki, dan pria itu calon kita sebagai suami kita adalah Kristus Yesus namanya. Bersyukur saudara bahwa kita mendapat kemuliaan yang luar biasa. Nah sekarang saudara, sesuai dengan pembacaan ayat pokok kita dalam kitab Nabi Maliahi pasal yang kedua ayat 10 sampai 16, kita akan lihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapatkan tentang perkawinan itu. Nah, sini menurut teks Alkitab dari kitab Nabi Maliahi pasal 2 ayat 10 sampai 16, itu ada 6 pelajaran yang perlu kita pelajari. Bahwa yang pertama atau A itu adalah perkawinan yang kudus. Itu di dalamnya ada upacara pengikatan perjanjian. Makanya sering kita kenal bahwa ada pemberkatan nikah yang kudus,
Kenapa saya pakai perkawinan? Karena bahasa Alkitab tidak memakai kata nikah. Bahasa Alkitab tetap memakai kata perkawinan. Sebab itu saya pakai pelajaran tentang perkawinan. Sesuai dengan teks Maliahi pasal 2 ayat 10 sampai 16 di sini, perkawinan itu atau pemberkatan nikah atau akad nikah itu adalah satu upacara yang dilangsungkan itu di hadapan Tuhan dan manusia, jemaatnya, yang dilakukan oleh hambanya. Itu adalah upacara pengikatan perjanjian. Ya, perjanjian untuk apa? Membangun rumah tangga lewat pernikahan yang kudus. Dan juga adalah ikatan perjanjian berlaku itu sampai akhir hidup atau sampai mati. Ya, sebab itu sudah perhatikan bahwa kenapa pernikahan, pemberkatan nikah disebut pemberkatan nikah yang kudus, karena kita menghadirkan Tuhan untuk menyaksikan semua upacara pengikatan perjanjian. Jadi esensi dari pernikahan ini ada di sini, bukan pestanya, saudara. Kalau pestanya bisa sederhana tidak apa-apa, tapi ini betul-betul harus dimaknai baik-baik, karena di sini letaknya ya daripada semua substansi adalah tentang perkawinan. Sehingga sudah perhatikan di sini, pestanya boleh sederhana, ya jangan sampai pesta bermiliar-miliar, begitu luar biasa, preweddingnya sampai ke Eropa, sampai ke Afrika Selatan, kemudian sampai Papua New Guinea, tapi kenyataannya hanya cerai, saudara. Kenapa? Orang tidak mengerti esensi atau substansi hakikat daripada yang namanya perkawinan atau pernikahan yang kudus. Kalau sesuatu yang kita melibatkan Tuhan di dalam acara kita, maka acara itu menjadi acara yang kudus, sakral adanya. Makanya hari ini orang berkhianat terhadap perjanjian pernikahan itu menjadi hal yang normal dan biasa. Itu bahayanya di zaman ini, saudara. Sebab itu perhatikan di sini, pemberkatan dan nikah yang kudus itu adalah upacara pengikatan perjanjian antara kedua orang ini bersepakat untuk membangun rumah tangga ya di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Satu orang berjanji bernasar namanya vow. Kalau dua orang bersepakat berjanji kepada Tuhan itu namanya covenant. Dan itu tidak bisa dibatalkan kecuali kematian. Tolong perhatikan itu. Covenant tidak bisa dibatalkan. Covenant tidak bisa digugurkan dengan apapun juga kecuali kematian. Saya perlu jelaskan ini, saya perlu tegaskan di sini. Karena hari-hari ini orang sudah tidak menghargai lagi lembaga yang sakral ini. Ya, dianggap satu upacara biasa saja. Sebab itu keadaan pengkhianatan atau tidak setia terhadap janji yang sudah diikrarkan itu adalah hal yang normal dan menjadi biasa-biasa saja. Perhatikan di sini, sebab itu di sini dikatakan dalam kitab Maliahi 2 ayat 10, jelas kita akan baca di sini apa isi daripada ya pelajaran yang kita pelajari dalam pelajaran mengenai pelajaran tentang perkawinan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu alam menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Jadi berarti orang berkhianat terhadap ikatan atau janji pernikahan atau ikrar pernikahan itu di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan adalah dia melakukan pengkhianatan. Tolong perhatikan, pengkhianatan kepada janji yang sudah diikatkan, diikrarkan di hadapan Tuhan dan umatnya. Perhatikan saudara, berarti saudara melakukan pengkhianatan. Dan kata pengkhianatan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tolong dengar baik saudara. Sebab itu perhatikan saudara, dengan adanya orang ingkar janji atau tidak setia kepada ikatan perjanjian, bukankah ketika kita diikatkan, kan kita berjanji, kita akan setia menerima apa adanya dalam keadaan situasi baik maupun tidak baik, dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan kekurangan, keadaan sehat maupun sakit. Kecuali kematian yang bisa memisahkan kita. Kecuali kematian yang bisa mengakhiri semua perjanjian kita. Apakah jawabmu? Iya, saya bersedia. Tapi kenyataan berjalan dengan waktu, banyak orang berkhianat terhadap janji nikah. Itu konsekuensi dari janji nikah tidak bisa dibatalkan kecuali kematian. Ya, tidak ada ayat, sebenarnya orang mencari-cari ayat saja. Itu resiko, konsekuensi, tanggung jawab kita terhadap ikatan perjanjian yang sudah kita ikrarkan itu di hadapan Tuhan dan jemaat itu sampai akhir hidup kita. Percaya bilang amin, saudara. Percaya bilang amin. Jadi berarti pelajaran yang pertama tentang perkawinan sesuai dengan teks yang kita baca dan kita Maliahi ini,
bahwa upacara pengikatan perjanjian ini dan Alkitab jelas memberikan pengertian buat kita, tidak ada pembatalan selama waktu berjalan. Sebab itu saudara lihat, untuk membangun rumah tangga itu harus lewat yang namanya perkawinan yang kudus atau sebut dengan pernikahan yang kudus. Di luar itu orang kumpul kerbau atau kumpul kebo itu saudara, itu adalah melakukan yang namanya perzinahan atau percabulan saudara. Sebab itu saudara, saya sering katakan bahwa seks itu adalah kudus, tapi harus disalurkan lewat pernikahan yang kudus. Ya, kalau di luar itu berarti disebut dengan kenajisan, percabulan, dan persinahan. Ya, perhatikan baik saudara. Sebab itu saya menurut perasaan saya, hari-hari ini terjadi seluruh dunia karena Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan beracara di seluruh umat. Keadilan Tuhan hari ini. Mau negara hebat, negara adidaya, negara dengan teknologi yang luar biasa, secanggih apapun, tapi dengan adanya COVID ini semua menyerah, semua tidak berdaya saudara. Dan hari ini kita tahu COVID sudah bervariasi sampai dengan varian Delta. Sekarang saya dengar lagi sudah ada varian Lambda dan varian Kappa yang lebih lagi gawat lagi, lebih menyeramkan lagi dari varian-varian sebelumnya. Sudah lihat ya, Indonesia hari ini juga mengalami situasi yang tidak baik, sekarang kritis sekali saudara. Dan saya sepertinya merasa bahwa hari ini Tuhan berperkara dengan semua umat manusia. Siapapun dia, dengan raja, dengan pemimpin bangsa, dengan raja jelata, dengan orang biasa, dengan orang kaya, orang berpangkat, dengan orang-orang yang sederhana. Karena saya percaya bahwa Yesaya 24 ayat yang keempat sampai 6 sekarang Tuhan jalankan, sedang menggenapinya. Kita akan baca. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Perhatikan, bumi cemar karena penduduknya. Sekarang kita cemar dengan yang namanya COVID-19. Virus yang sepertinya bukan semakin hari semakin kurang, tapi semakin hari semakin merajalela saudara. Sudah berbagai macam cara negara-negara yang begitu ketat dengan sistemnya, bikin lockdown, ya, bikin isolasi, tapi kenyataannya kembali lagi mereka terpapar lagi. Kembali lagi mereka terinfeksi. Bahkan dulu kalau lewat droplet, tapi sekarang lewat airborne infection, seperti penyakit TB yang lain, lewat udara saudara. Dan itu berbahaya sekali. Maka dianjurkan pakai masker 2 lapis atau pakai masker yang kualitas sebagai N95. Karena dia lewat udara senang. Ya, penularannya lewat udara. Tolong perhatikan ini. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, saudara tahu perjanjian abadi salah satu adalah perjanjian perkawinan atau pernikahan. Tapi hari ini orang tidak menghargai lagi. Negara-negara, ya, saudara bisa lihat di Amerika, Eropa, semua, bahkan semua seluruh dunia, sepertinya kawin cerai itu hal yang biasa dan normal. Padahal ini adalah hal yang sakral di hadapan Tuhan. Karena mereka, ya, ketika cerai terjadi, ketika orang menyimpang, ketika orang ingkar janji, maka ini terjadi adalah mereka mengingkari yang namanya perjanjian abadi. Dan akibatnya sudah bisa lihat sekarang itu yang terjadi. Ayat yang ke-6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Saya percaya Tuhan masih berperkara dengan penduduk bumi ini. Ya, ini menurut ya pemahaman saya. Ya, mudah-mudahan kalau salah puji Tuhan. Tapi kalau sekarang, ya, kalau kita sekarang sedang digenapi firman ini, kita akan langsung menyoraki. Kita harus berseru dengan seruan kebenaran. Orang harus berbalik kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan juga berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri, dan juga berdamai dengan alam ini. Haleluya saudara. Kita lanjut lagi. Maka Tuhan jelas dalam upacara pengikatan perjanjian pernikahan itu dalam rangka membangun rumah tangga, ya, lewat pernikahan yang kudus. Ini sakral sekali. Ya, kemudian yang kedua, ikatan perjanjian itu berlaku sampai mati.
Saya ulangi lagi ini, saya percaya setiap kali dalam acara pemberkatan nikah yang kudus pasti sudah berulang-ulang disampaikan oleh hamba Tuhan yang memimpin upacara pemberkatan nikah ini, dan lama-lama jadi biasa saja. Tapi mari kita lihat dalam surat 1 Korintus 7 ayat yang ke-39, bahwa sampai kapan masa berlakunya ikatan perjanjian ketika kita ikatkan di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan lewat pemberkatan nikah yang kudus. Dikatakan di sini, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Berarti ikatan perjanjian ini dia akan bebas atau akan berakhir ketika salah satu pihak mengalami kematian sehingga membatalkan semua ikatan perjanjian ini. Nah, makanya kematian itu membuat sehingga orang bebas daripada semua ikatan perjanjian ini dan dia bisa kawin lagi. Dengan bahasa kita, kalau sampai cerai mati itu yang bisa kawin lagi. Tapi kalau cerai hidup, no way. Saya ulangi lagi, yang bisa kawin lagi, yang bisa menikah lagi adalah kalau cerai karena mati. Karena kematian yang menceraikan mereka. Tapi kalau karena catatan sipil atau pengadilan, itu no way. Karena firman berkata apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau ada lembaga yang lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berotoritas daripada lembaga ilahi, berarti dia lebih hebat dari Tuhan. Dia lebih punya otoritas, lebih berkuasa, lebih mulia, lebih agung dari Tuhan. Makanya orang waktu diikatkan depan Tuhan diceraikan oleh lembaga manusia. Saudara perhatikan. Karena pernikahan ini adalah lembaga sorga yang dipercayakan untuk kita menjalankannya. Dengar baik saudara. Dan kalau hukuman terjadi hari ini, saya curiga bahwa hal ini juga menjadi alasan untuk Tuhan mulai berperkara dengan seluruh penduduk bumi. Bagian yang kedua akan kita belajar hari ini, bahwa rumah tangga itu yang dibangun lewat perkawinan, itulah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Rumah tangga itu tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Maka Maleakhi 2:11 kita bisa baca bersama-sama. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Saudara perhatikan bahwa rumah tangga atau keluarga yang dibentuk oleh Tuhan di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan itu lewat pernikahan yang kudus. Dengan janji nikah, itu adalah menjadi tempat kudus yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada tempat kudus di bumi ini yang dikasihi oleh Tuhan selain rumah tangga. Sebab itu saudara, jangan jadikan rumah tangga menjadi tangga rumah. Ini saya sering pada saat acara pemberkatan nikah, upacara, saya sering pesan bahwa Tuhan yang membentuk itu lembaga perkawinan itu adalah namanya rumah tangga. Tapi banyak orang merubah jadi tangga rumah. Sekarang pertanyaannya, apa beda rumah tangga sama tangga rumah? Beda saudara. Kalau rumah tangga itu hanya bisa digunakan oleh satu pribadi saja. Tapi kalau tangga rumah bisa dipakai oleh banyak orang. Itu bedanya saudara. Haleluya, saudara bisa bilang amin. Kemudian apa beda rumah tangga sama tangga rumah? Rumah tangga sama tangga rumah artinya kalau rumah tangga nggak boleh dipinjamkan ke orang lain. Makanya ada sekarang lebih gila lagi zaman edan. Ada orang bisa bertukar pasangan loh. Ada komunitas khusus yang khusus bertukar pasangan. Mereka undi gitu loh. Jadi bertukar pasangan dengan suami orang lain, istri orang lain loh. Itu yang terjadi, pernah terjadi Surabaya saudara. Hanya digebrak oleh polisi. Itu terjadi saudara. Makanya rumah tangga dijadikan tangga rumah. Artinya bisa dipinjamkan dengan lain orang. Tangga rumah boleh dipinjamkan ke tetangga, tapi rumah tangga tidak. Percaya bilang amin saudara. Apa beda lagi rumah tangga dengan tangga rumah? Kalau tadi satu adalah bisa dinaiki hanya khusus orang khusus satu orang. Tapi kalau sekarang jadi tangga rumah semua orang bisa. Kemudian juga
bisa dipinjamkan kepada semua orang. Dan kemudian bedanya lagi yang ketiga adalah bisa pindah-pindah tempat. Bisa berpindah tempat artinya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Di sini perhatikan bahwa tempat kudus yang dikasih Tuhan itu adalah rumah tangga. Di bumi ini ada satu tempat kudus yang Tuhan kasih adalah rumah tangga. Kenapa? Karena Tuhan akan menyalurkan kasih-Nya itu di tempat kudus ini. Sebab itu kita harus jaga jangan retak, jangan bocor. Kalau sampai dia retak dan bocor, maka kita akan mengalami kekeringan kasih. Sebab kasih itu pabriknya di sorga. Dan kasih Allah itu namanya kasih agape. Dari kasih agape itu akan melahirkan 3 kasih. Yang satu namanya kasih eros. Kasih eros adalah kasih lawan jenis, bukan sesama jenis. Itu juga Tuhan ciptakan kasih itu ketertarikan, ya, birahi antara laki-laki dan perempuan, perempuan laki-laki. Itu adalah kasih eros yang Tuhan ciptakan. Bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Itu bukan. Itu kasih yang menyimpang. Ya, tolong perhatikan, Tuhan tidak ciptakan yang begitu. Yang Tuhan ciptakan kasih yang sehat, kasih yang kudus, kasih yang ilahi, itulah kasih agape. Itu pabriknya di sorga, saudara perhatikan. Kemudian disalurkan ke bumi. Itu kasih dari sorga memenuhi tempat ini, dan tempat itu ialah rumah tangga. Sebab itu saudara yang Tuhan percayakan sebagai suami dan istri sama-sama punya tanggung jawab menjaga rumah tangga sebaik-baiknya, supaya dia jangan mengalami kekeringan kasih agape. Dan kalau kekeringan kasih agape berdampak kepada kasih eros, dan juga berdampak kepada kasih storge, itu adalah kasih orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan berdampak dengan kasih phileo atau kasih antara saudara, ya, dengan saudara-saudara. Sebab itu ketiga kasih ini itu lahir karena dari satu kasih, yaitu namanya kasih agape, kasih Allah yang dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, mengalir kasih di tempat tinggi. Sebab itu saudara lihat, ke rumah tangga punya masalah, itu selesainya gampang saudara. Tinggal periksa saja, berarti kasih suami dengan sorga itu bermasalah, atau kasih istri dengan sorga bermasalah, sehingga dia mengalami kekeringan kasih. Itu persoalannya saudara. Tapi kalau dia selalu hubungannya baik dengan sumber kasih itu, ya hubungannya tidak ada lagi yang bocor, hubungan tidak tersumbat, maka suplai kasih agape kepada kasih eros, suplai kasih agape kepada kasih storge, suplai kasih agape yang limpah kepada kasih phileo. Maka saya percaya kasih dalam rumah tangga adalah kasih yang luar biasa, limpah dengan kasih. Sehingga sudah lihat, karena kasih itu yang limpah itu menutupi segala dosa pelanggaran, segala kekurangan. Tapi kalau kekeringan kasih, maka mulai muncul saudara, ya, diungkit-ungkit semua kekurangan daripada pasangannya, ya, kekurangan dari istri, kekurangan suami, diungkit-ungkit. Itu artinya dia sudah mengalami kekeringan kasih, atau kasihnya sudah bermasalah, atau kasihnya sudah mengalami krisis kasih. Percaya bilang amin saudara. Sebab itu tempat kudus yang Tuhan kasih, jaga baik-baik. Tuhan percayakan pernikahan ini buat kita. Jangan sampai kita sembrono menjalankannya, tidak menghormati menjalankannya, sehingga akhirnya kita bisa akan bermasalah dengan kasih, dengan rumah tangga kita. Ujung-ujungnya perceraian, dan hidup kita menjadi hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita lanjut lagi pada pelajaran yang ketiga dari kitab Nabi Maliahi pasal 2 ayat 10-16, bahwa rumah tangga atau keluarga yang dibangun lewat pernikahan yang kudus itu adalah tempat kita membangun mesbah Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Maliahi pasal yang kedua ayat 13. Yang kita kenal dengan biasa kata-kata sering kita dengar adalah mesbah keluarga. Karena itu memang tempatnya untuk bagaimana kita membangun, ya, semua hubungan kita dengan Tuhan lewat persembahan-persembahan kita, lewat pujian kita, lewat doa kita, penyembahan kita, dan juga persembahan-persembahan lain kepada Tuhan. Ya, itu adalah tempatnya dalam rumah tangga. Dan firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Yesus dia hadir tengah-tengah kita. Bicara 2 orang, itu bicara komunitas yang paling terkecil adalah rumah tangga atau keluarga. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata. Ya, jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi rintihan, terjadi tangisan, bukan sukacita, tapi hal yang seperti ini, maka mendukakan hati Tuhan. Dengan tangisan dan rintihan oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Perhatikan saudara, kalau terjadi hubungan kasih yang sudah kritis di dalamnya karena kehilangan kasih agape, maka ketika kasih eros, ya, sudah mengalami krisis. Eros itu sesuai dengan namanya mudah erosi saudara.
Sebab itu kita butuh suplai kasih agape terus menerus, supaya kasih eros itu bisa terpelihara. Kasih eros bisa betul-betul bisa limpah, bisa meluap-luap. Sehingga yang pasti, di mana kasih eros meluap-luap itu, maka kasih suami istri, gairah suami dengan istri itu tetap sangat hangat, tetap betul-betul mesra, tetap betul-betul terbangun dengan baik. Sehingga tidak ada celah lagi untuk di mana rumah tangga itu tempat di mana orang melakukan kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik yang kita kenal dengan KDRT, tidak akan pernah terjadi, karena kita tahu bahwa di situ rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang penuh limpah dengan kasih Tuhan. Percaya bilang amin. Sebab itu saudara perhatikan, kalau sampai rumah tangga kita mengalami persoalan yang seperti ini, mengalami krisis yang seperti ini, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu pasti persembahan yang tidak berkenan. Dan itu pasti Tuhan tidak akan menerima. Sebab itu hari ini saudara, kita menjadi melakukan hal yang sia-sia. Bukan persembahan yang Tuhan lihat, bukan itu tidak penting. Tapi itu bagian yang berikut. Daripada yang penting sekarang kita harus mau berdamai dengan Tuhan. Berdamai, suami istri kita harus berdamai di depan Tuhan. Supaya ketika kasih disalurkan kembali, maka pemulihan terjadi atas rumah tangga. Disitulah ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, doa kita akan naik dan tidak terhalang. Semua pujian penyembahan kita akan naik dan betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita lihat berkat daripada rumah tangga itu bisa akan tercurah dengan limpah. Dan kita bisa menikmati hidup di dalam segala kelimpahan. Percaya bilang amin. Tempat untuk membangun mesbah Tuhan. Bagian yang berikut, bagian yang keempat atau bagian yang kedua, pelajaran tentang perkawinan sesuai dengan teks daripada Maliahi pasal 2 10 sampai 16. Itu adalah Tuhan menjadi saksi atas ikatan perjanjian. Perhatikan saudara, Tuhan menjadi saksi atas ikatan perjanjian itu. Maliahi pasal 2 14. Tuhan menjadi saksi. Dan kami bertanya, oleh karena apa? Kenapa Tuhan berpaling? Kenapa kita mengalami krisis? Kita punya persoalan rumah tangga kita. Kenapa tidak lagi cocok, tidak akur dalam rumah tangga kita, sering terjadi cekcok. Rumah tangga itu seperti panas saja. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketentraman, ketenangan. Rumah bagaikan neraka. Sehingga suami harus betul-betul tidak suka pulang ke rumah. Sudah perhatikan ini. Dan kita bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu, saudara perhatikan. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau tidak setia, berarti engkau berkhianat. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Hati-hati saudara. Jangan kau anggap sederhana. Jangan kau anggap pemberkatan nikah itu upacara-upacara biasa. Yaitu bagian daripada untuk mewarnai acara pernikahan kita. Tolong perhatikan, dari semua acara yang paling substansi adalah pernikahan yang kudus, pemberkatan nikah yang kudus. Kenapa saudara? Di situ kita menghadirkan Tuhan sebagai saksi antara engkau dengan istrimu entah puluhan tahun yang lalu. Tuhan dihadirkan sebagai saksi dan itu terikat di bumi, terikat di sorga. Tidak bisa ada yang membatalkannya. Sebab itu kau perhatikan, jangan kau berkhianat terhadap perjanjian ini. Jangan kau tidak setia terhadap perjanjian ini. Karena nggak main-main saudara. Kalau sampai saudara menikah, terus kemudian yang jadi saksi pembesar, paling tidak kalau Presiden Jokowi bersedia sebagai saksi atas ikatan perjanjianmu, aktika atau ikrar janjimu. Kalau udah engkau cerai, betapa presiden itu sangat dihina loh. Apa dia sebagai saksi? Kecuali saksi dusta. Tapi kalau dia sebagai saksi, saudara, dia sangat terhina. Kan dianggap tidak menghargai kehadiran dia sebagai saksi yang sudah dipercayakan untuk diminta sebagai saksi atas ikatan perjanjian ini. Apalagi Tuhan, saudara. Ketika engkau ingkar janji, ketika engkau berkhianat, engkau tidak setia kepada janji yang sudah diikrarkan. Entah berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, atau belasan tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu. Tolong perhatikan. Tuhan dihadirkan sebagai saksi pada perjanjianmu, pada ikatan perjanjianmu, pada upacara perjanjianmu itu. Tuhan dilibatkan di dalamnya. Dengan istri seperjanjianmu. Sebab itu hari ini jangan berkhianat. Jangan tidak setia.
Kalau sudah dengar firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus dengan kasih, engkau bertobat kembali. Betulkan kembali, berdamai dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang terlambat, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti bisa akan kembali membaharui kasih-Mu, dan engkau akan baru seperti Raja Wali. Haleluya, bilang amin saudara. Haleluya. Perbaiki saudara, supaya engkau hidup di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk. Tuhan selalu menghendaki supaya kita bisa menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Tapi ketika kita ingkar janji, kita tidak menghargai ya perjanjian telah kita ikatkan dengan Tuhan, maka kita akan mengubah hidup di bawah berkat menjadi hidup di bawah kutuk. Bagian yang berikut, bagian yang kelima adalah kita dipercayakan untuk dapat mewujudkan takar rencana Tuhan. Karena kalau Tuhan kehendaki, maka lewat pernikahan ini akan melahirkan keturunan ilahi yang sebentar nanti akan memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Jadi ada proyek yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita sebagai suami istri, baik mau calon atau sudah sedang melangsungkannya pernikahan atau sudah mantan saudara. Mari tolong kita kembali kepada firman ini. Kalau engkau hidupmu itu hidup yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita bercerai, maka berarti kita menghancurkan semua rencana Allah yang sudah percayakan ya kepada kita untuk melahirkan keturunan atau anak-anak kita atau cucu kita. Tapi keturunan itu adalah menjadi keturunan yang ilahi, keturunan yang betul-betul bisa memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Perhatikan, kesatuan itu adalah lewat pernikahan, mereka dua tapi jadi satu. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia atau berkhianat terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya saudara. Perhatikan ya saudara. Jangan orang tidak setia berkhianat. Karena di dalamnya ada rencana Tuhan yang tidak pernah bisa batal. Sekali lagi kecuali kematian. Karena di dalamnya ada kepercayaan mandat yang Tuhan berikan kepada suami istri ini. Supaya kalau Tuhan memberkati buah kandungan kita, maka keturunan yang dilahirkan itu harus kita jadikan, kita didik, ya kita latih dia, memperkenalkan kebenaran Tuhan, ya menyalurkan kasih Tuhan lewat suami istri, lewat orang tua, lewat papa, lewat mama, ya supaya dia bisa bertumbuh menikmati kasih yang daripada Tuhan, sehingga dengan kasih yang daripada Tuhan itu anak ini bisa nyaman, tentram, aman dalam rumah tangga ini. Dia bertumbuh menjadi anak keturunan ilahi yang sebentar nanti memuliakan, masyurkan nama Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana kalau sampai ya belum mencapai tujuannya Tuhan, terus keluarga ini bubar, terjadi perceraian bubar, nasib anak-anak akan terkatung-katung. Dia kehilangan yang namanya kasih yang dari sorga. Dia kehilangan kasih agape yang harus dia terima lewat orang tuanya, lewat pernikahan ini, lewat rumah tangga ini. Sebab itu banyak anak-anak menjadi anak pemberontak, banyak anak-anak menjadi anak yang broken home, banyak anak-anak yang terlibat dengan seks bebas, dengan premanisme, dengan segala macam ya kriminalitas. Itu terjadi karena dari rumah tangga yang bermasalah. Sudah perhatikan ini. Itu produk rumah tangga yang bermasalah, yang kehilangan kasih, rumah tangga yang betul-betul tidak menjaga mandat yang Tuhan percayakan atas dia. Untuk bagaimana nanti ketika Tuhan berkati, maka kita akan melahirkan keturunan ilahi, dan keturunan itu harus kita jadikan menjadi keturunan yang betul-betul menyenangkan Tuhan dan membanggakan Tuhan, menjadi keturunan ilahi yang memasyurkan dan meninggikan nama Tuhan. Dan yang terakhir dari pelajaran kita, ya tadi yang kelima, ya dan sekarang yang keenam atau F, ya pelajaran tentang perkawinan. Dikatakan di sini, perhatikan bahwa Tuhan membenci KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan Tuhan membenci perceraian. Tolong dengar, apapun teologi yang dibangun oleh orang sekarang, ya, mencari celah untuk bisa bercerai, kalau saya no way. Sebab ini hubungan ini adalah hubungan kekal, kecuali kematian. Makanya kalau menyelesaikan rumah tangga, kalau bercerai, ya kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya tanya, ya mana yang mati lebih dulu supaya saya doakan untuk mati, supaya kau bisa menikah lagi, bisa kawin lagi. Karena firman berkata kecuali kematian yang bisa memisahkan mereka. Sebab itu kalau ada yang mau bercerai datang kepada kita untuk dia share, atau mungkin dia katakanlah konsultasi,
bilang saja, yang mana yang mau mati, maka saya berdoa untuk kematianmu supaya kau bisa bebas dan kau bisa kawin lagi. Ya seperti itu saudara. Sebab itu Tuhan membenci yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, dan Tuhan membenci perceraian. Maliaki 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian. Kalau Tuhan benci dan kita lakukan, berarti kita hidup bukan di bawah berkat tapi di bawah kutuk. Kita hidup di bawah kematian, bukan di bawah kehidupan. Mungkin fisik kita masih hidup tapi rohani kita mati. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini, binasa saudara. Biar apapun jabatanmu dalam gereja, dalam pelayanan rohani, itu tidak menjamin. Karena saudara melakukan apa yang Tuhan benci, ya, apa yang Tuhan larang di matanya. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah apa? Berkhianat atau tidak setia kepada teman atau istri seperjanjianmu pada masa mudanya. Saudara, biar sampai tua tetap tidak bisa dibatalkan apapun kecuali kematian saudara. Ya, biar dari mulai langsing sampai langsung sampai longsor, saudara tetap tidak bisa berubah saudara. Sampai kematian yang akan memisahkannya. Dari mulai bau parfum sampai bau minyak remoson balpirik, sampai minyak kayu putih, sampai minyak tawon, tetap tidak bisa kecuali kematian yang bisa memisahkannya. Sebab itu jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang berikut, bagian 2 Romawi. Saya mau jelaskan mengenai makna dari cincin perkawinan. Karena perkawinan itu, saudara lihat, ini diupacarakan nanti untuk potong kue pengantin. Wah, itu sudah saya singgung di sana. Tapi ada makna di sini yang sering kali orang pikir ini merupakan tradisi atau kebiasaan sudah berlangsung sekian ya berpuluh-puluh abad. Tapi dia punya makna ternyata alkitabiah sekali. Sebab itu hari ini dengan kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan makin makna daripada cincin perkawinan. Ya, ada 3 pengertian di sini dari makna cincin perkawinan. Yang pertama atau A, itu adalah cincin meterai perjanjian perkawinan. Ya, saudara perhatikan, cincin itu merupakan meterai. Sesuatu perjanjian yang dilakukan itu pasti ada meterainya. Kalau dulu ya zaman Israel perjanjian lama tuh meterainya darah anak lembu jantan, darah anak domba jantan. Kalau perjanjian baru meterainya adalah darah anak domba Allah atau darah Yesus. Begitu juga pernikahan perjanjian, ya, perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan itu meterainya adalah cincin. Perhatikan, sebab itu cincin itu meterai. Kalau kita bikin perjanjian tuh, kalau meterai di negara Republik NKRI, Republik Indonesia, itu sekarang meterainya 10.000. Ya, itu meterai 10.000. Artinya kalau adalah pihak yang ingkar janji wan prestasi, maka kalau perjanjian ini bermasalah, ya makanya undang-undang hukum di negara yang bersangkutan itu di mana kita tanda tangani perjanjian itu akan mengurus permasalahan yang terjadi atas perjanjian itu. Nah, saudara perhatikan ini, bahwa cincin pernikahan itu merupakan meterai ya daripada ikatan perjanjian perkawinan. Artinya ada 2 sini. Itu tanda resmi mendapat mandat dari Tuhan untuk membangun rumah tangga seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara perhatikan, ketika kita kenakan meterai itu berarti itu mandat. Ada kuasa yang diberikan kepada kita sebagai suami dan istri untuk apa? Membangun rumah tangga yang seperti Tuhan kehendaki. Percaya bilang amin. Haleluya saudara. Sebab itu saudara lihat, kalau ada orang pribadi yang diberikan kuasa oleh otoritas yang tinggi, dalam hari ini raja, maka dia akan memberikan cincin meterai. Sehingga kemanapun dia pergi, ya cincin itu merupakan otoritas tertinggi yang diterima dari raja untuk bisa dapat melakukan segala sesuatu. Sebab itu saudara perhatikan juga, Yusuf ketika diangkat oleh Firaun menjadi penguasa tertinggi, menjadi perdana menteri atas kerajaan Mesir pada saat itu, Firaun menyerahkan cincin meterainya. Kita baca dalam Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai 42. Bagi kita mengerti, jangan kita seenaknya bahwa ini satu upacara atau kebiasaan atau tradisi ya adat istiadat yang sudah berabad-abad yang kita lakukan. Ya pakai cincin kita pakai aja.
Ya, karena itu melengkapi acara kita supaya lebih meriah, lebih bermakna. Saudara perhatikan ini punya arti rohani, punya arti yang sangat alkitabiah dan sangat religius. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika Firaun melantik Yusuf, memberikan mandat atas negeri Mesir, seluruh tanah Mesir, apa yang diberikan saudara? Supaya ketika Yusuf berjalan kemana-mana, orang bisa melihat ada kuasa atau otoritas, atau untuk ada pengumuman atau katakanlah semacam surat-surat yang dikirim itu harus dimeteraikan oleh cincin itu. Ayat 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya, perhatikan, dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Jadi ketika cincin itu diserahkan kepada Yusuf, maka kekuasaan itu, mandat itu sekarang berpindah dari Firaun kepada Yusuf. Yang menentukan keputusan itu adalah Yusuf. Sebab itu saudara, ketika cincin itu terpasang sesudah selesai perjanjian nikah, maka engkau sudah mendapat mandat dari Tuhan. Untuk apa? Membangun rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bagaimana kalau engkau hancurkan rumah tangga ini? Engkau pasti akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Gak main-main saudara. Engkau akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Sebab lembaga ini adalah punyanya Tuhan, yang dipercayakan, dijalankan oleh kita. Tolong perhatikan, pernikahan perkawinan bukan ide atau katakanlah ciptaan manusia, tapi lembaga ini adalah lembaga yang sakral, yang kudus, yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Percaya bilang amin. Sebab ketika cincin terpasang, maka kita mendapat mandat untuk mendapat menjalankan semua kepercayaan untuk membangun rumah tangga seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hagai pasal 2 ayat yang ke-24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel. Zerubabel bupati Yehuda yang dipercayakan Tuhan untuk membangun kembali bait Allah yang dirontokkan oleh Nebukadnezar di Yerusalem. Hambaku, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Orang yang diberi mandat oleh Tuhan atau oleh raja. Kita diberi mandat oleh raja di atas segala raja, the King of Kings. Maka dia pakaikan cincin meterai buat kita. Dan cincin kawin itu merupakan cincin meterai untuk kita bisa menjalankan semua rencananya membangun rumah tangga seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu jangan berkhianat, jangan tidak setia, jangan engkau terlibat untuk menghancurkan semua rencana Tuhan yang telah dipercayakan atas hidupmu dan keluargamu. Yang kedua, itu adalah ikrar untuk menggenapi merealisasi rencananya. Ada rencana Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, kenapa saya ambil Genesis di sini? Karena ini lebih komplit, lebih jelas ya dibandingkan lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ini saya ambil dari NKJV, itu kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama 8 itu ada 5 tugas kewajiban yang dipercayakan kepada kita ketika Tuhan berikan mandat untuk membangun rumah tangga yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama adalah be fruitful. Kalau terjemahan message itu namanya prosper. Supaya rumah tangga yang kita bangun itu bisa berbuah, menghasilkan keuntungan, bisa diberkati, bisa makmur. Dan kalau rumah tangga demikian itu bisa juga memberkati rumah tangga yang lain. Percaya bilang amin. Kemudian yang bagian B-nya itu multiply, atau di sini katakan berkembang biak, beranak cucu. Kemudian yang ketiga itu namanya fill the earth, mengisi, memenuhi bumi. Kemudian yang keempat atau yang D itu subdue it, menaklukkannya. Dan kemudian yang kelima adalah have dominion, berkuasa atas semua yang Tuhan percayakan. Di mana tempat Tuhan tempatkan kita, entah di wilayah mana, di daerah mana, kita mendominasi di bagian yang mana, domain kita yang mana Tuhan percayakan, di bidang apa saja. Itu merupakan kepercayaan Tuhan atas kita. Sebab itu jaga kepercayaan ini. Ada 5 kepercayaan mandat yang Tuhan berikan buat kita ketika kita dibentuk dalam satu pernikahan yang kudus. Itu untuk menggenapi semua rencananya supaya kita betul-betul bisa dapat memberikan pengaruh, influence kepada semua lingkungan di mana kita berada.
supaya lingkungan itu betul-betul menjadi lingkungan yang prosper, lingkungan yang makmur, bisa mendatangkan keuntungan, bisa terjadi populasi luar biasa, juga kita bisa dapat mengisi bumi ini, kemudian menaklukkannya dan kemudian berkuasa atasnya. Kemudian juga dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 itu dengan judul di atas perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Dan kita baca ayat yang pertama, nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kita baca ayat 1 di sini, ya kita terus punya asosiasi pikiran bahwa selalu ayat ini dipakai ketika orang meresmikan satu gedung baru atau rumah tinggal atau gedung gereja atau gedung apa saja. Padahal kalau sudah perhatikan baik di sini, ini bicara mengenai bagaimana Tuhan membangun rumah tangga. Ya, bagaimana Tuhan membangun rumah tangga. Jadi berarti di sini bahwa rumah tangga itu dibangun oleh Tuhan. Kalau sesuai Mazmur 127 ini, ada 3 rumah yang Tuhan bangun. Ya, di bumi ini, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua adalah rumah Tuhan, dan ketiga adalah rumah tinggal. Itu yang ada pada kita, yang kita akan nikmati dalam bentuk apa? Rumah tangga. Kemudian jadikan rumah tangga itu sebagai rumah Tuhan, di mana itu ada mesbah keluarga, itu tempat kudus yang Tuhan kasihi. Maka dari situ kita bisa melihat akan menciptakan suasana dalam rumah tinggal kita menjadi rumah tinggal yang home sweet home, atau rumah tinggal yang penuh dengan damai sejahtera, rumah tinggal yang penuh dengan ketenangan, rumah tinggal yang penuh dengan ketentraman. Sehingga kalau seluruh rumah tinggal dalam satu lingkungan yang seperti ini, maka saya percaya lingkungan itu menjadi lingkungan juga yang tenang, aman, damai. Kalau satu bangsa juga, satu bangsa yang aman, nyaman, dan damai, saudara. Dari sini Tuhan membangun rumah, maka sia-sia orang membangunnya. Tolong perhatikan baik, kalau rumah tangga yang dibangun oleh pihak manapun juga, maka tidak ada jaminan. Tapi kalau rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan, maka pasti rumah tangga yang akan selamat, rumah tangga yang akan langgeng, rumah tangga yang akan diberkati, rumah tangga yang penuh dengan damai, sukacita, dan rumah tangga yang penuh dengan keselamatan. Percaya bilang amin. Ya, sebab itu sudah dikatakan di sini. Makanya kalau kita baca Mazmur 127 1 sampai 5, itu ada 5 berkat, saudara. Berkat yang pertama saya catat, saya bikin tabel di sini. Itu adalah berkat keselamatan yang di dalamnya ada keamanan, ketenangan, dan ketentraman. Itu dalam Mazmur 127 ayat 1. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan bahwa ada berkat yang berikut itu. Berkat yang kedua itu berkat finansial rumah tangga atau keuangan. Ya, sambung jaminan itu seperti itu. Makanya ayat yang kedua katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ya, kita ngoyo, kita ngotot untuk bekerja karena kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Ya, kalau dulu anak kita masih SD, sekarang sudah beranjak SMP, kalau SMA sekarang beranjak universitas, sehingga kebutuhan kita makin meningkat, sehingga kita membutuhkan ya keperluan ini lebih lagi. Sehingga kita harus ngoyo, kita harus bekerja lebih keras lagi, overtime dan seterusnya, saudara. Tapi dikatakan di sini kalau Tuhan yang bangun rumah tangga kita, maka jaminan finansial yang luar biasa oleh Tuhan. Bukan kita malas, tapi kita tidak akan seperti ini, seperti orang yang sudah bekerja lupa diri, ya, karena memang kita penghasilannya terbatas, dengan ada kebutuhan meningkat, tapi Tuhan menjamin di sini. Ya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Bukan ini engkau bukan hangout, bukan, tapi dia sampai jauh malam itu bekerja dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu apa? Tidur. Artinya kalau saudara, ya, rumah tangga ini Tuhan yang membentuk, maka Tuhan akan menjamin bukan cuma berkat keselamatan, keamanan, ketenangan, ketentraman, tapi berkat finansial juga pasti Tuhan jamin. Percaya bilang amin. Asal betul-betul kita menjaga yang namanya kekudusan tempat tidur. Asal kita harus menjaga, ya, rumah tangga ini jangan dinajiskan atau ada pihak yang berkhianat, yang tidak setia kepada perjanjian nikah yang sudah kita ikrarkan depan Tuhan dan manusia. Berkat yang ketiga adalah berkat hidup nikah. Berkat hidup nikah ini perhatikan, saudara. Itu ada pada ayat yang kedua masih. Kenapa, saudara? Perhatikan, tempat tidur itu tempat yang sangat menentukan untuk kita memperoleh berkat atau kutuk. Tempat tidur adalah tempat di mana kita bisa memperoleh keberuntungan atau kesialan. Tempat tidur ini menentukan, saudara, berhasil atau gagal.
Sebab itu selalu perhatikan. Mari kita lihat ayat pembanding dalam surat Ibrani pasal ke-13 ayat ke-4. Ini nasihat-nasihat. Dan salah satu adalah nasihat terhadap perkawinan. Demikian bunyinya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Perhatikan saudara, untuk supaya berkat hidup nikah ini, kalau engkau jaga kekudusannya, jangan berkhianat, jangan tidak setia, maka yang pasti bahwa Tuhan akan memberkati berkat itu lewat tempat tidur, keturunan lewat tempat tidur, berkat-berkat finansial pun lewat tempat tidur, berkat-berkat ilahi juga tempat tidur, rohani maupun jasmani lewat tempat tidur. Sebab itu firman Allah berkata lewat Ibrani 13 ayat 4 itu, jaga kekudusan tempat tidur, jangan orang mencemarkan tempat tidur, sebab Tuhan akan memberkati kita lewat wadah ini. Makanya orang yang sundal pesina itu pasti akan dihakimi Allah. Percaya, bilang amin. Berkat yang berikut adalah berkat keturunan. Kalau kita baca dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga. Nah, saudara perhatikan, ini berkat keturunan. Jadi sesungguhnya anak-anak, ini anak laki-laki sebenarnya enggak. Yang wanitanya di mana saudara? Ini terjadi diskriminasi, tidak. Sesungguhnya anak-anak sebenarnya adalah milik pusaka daripada Tuhan. Makanya kalau terjemahan dalam King James, saudara, dia katakan sini, behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Jadi children itu bicara anak-anak, baik wanita maupun laki-laki. Jadi anak-anak itu adalah ya milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan itu adalah satu upah. Sudah perhatikan. Sebab itu kalau hidup nikah kita jaga kekudusannya, maka melahirkan anak-anak, keturunan ilahi, keturunan yang kudus, keturunan yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi keturunan yang hebat nanti. Maka keturunan ini menjadi keturunan yang akan menjadi ahli waris daripada kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan akan ada pada keturunan yang seperti ini. Kita baca pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara lihat, baik dari kecil sampai masa muda, itu dia menjadi anak panah, generasi anak panah, generasi yang dipakai oleh pahlawan yang perkasa, itu Yesus Kristus sendiri. Sebagai pahlawan perang kita, dia pakai sebagai anak-anak panah, akan dipakai menjadi alat Tuhan ya untuk peperangan menghadapi musuh di akhir zaman ini, yaitu bagaimana menegakkan kerajaan sorga di bumi ini, untuk bisa kita dipakai sebagai alat Tuhan. Luar biasa anak-anak. Sebab perhatikan setiap orang tua ya, anak-anak ini merupakan aset sorga yang dipercayakan waktu kita, menjaga mereka supaya mereka bisa menggenapi firman ini. Itu merupakan berkat keturunan, dan berkat keturunan ini juga menyangkut dengan berkat di mana kita dipercayakan untuk dilibatkan dalam rencana kerajaan ya, untuk bisa berperang di akhir zaman ini, merebut jiwa-jiwa, membesarkan kerajaan sorga, dan itu kebahagiaan luar biasa. Ada upah yang luar biasa. Ayat yang kelima terakhir. Biar bahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, dengan anak panah yang sudah diseleksi, diluruskan. Ya, kemudian ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, hari ini saudara, peperangan terbesar ini, iblis tahu betul bahwa Tuhan akan memakai generasi-generasi muda ini, anak-anak kita. Sebab itu jaga mereka, supaya mereka betul-betul bisa ada di dalam rencana Tuhan, menggenapi rencana kerajaan, dengan catatan tentunya saudara harus menjaga kekudusan keluarga. Jangan orang berkhianat, jangan orang betul-betul tidak setia terhadap istri perjanjiannya pada masa mudanya, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang dipilih Tuhan, keluarga yang dipercayakan Tuhan, dan keluarga yang setia untuk menerima semua janji Tuhan, baik berkat keselamatan, berkat finansial, berkat hidup nikah, berkat keturunan, bahkan berkat kerajaan itu akan dipercayakan kepada keluarga kita. Percaya, bilang amin. Apakah saudara tidak tertarik ngiler dengan hal seperti ini? Ketika firman sampaikan tentunya saudara hari ini, biarlah saudara menjadi keluarga yang akan mengenapi ya apa yang menjadi rencana daripada Tuhan itu sendiri lewat kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 dan kitab Kejadian ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Bagian B daripada makna cincin perkawinan. Di sini katakan bentuk yang bulat, melingkar, tidak berpangkal dan tidak berujung. Itu adalah simbol dari kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mempersatukan dan mengikat. Makanya bulat itu sudah lihat. Kasih yang tidak berpangkal, berujung, dia bulat. Maka tidak bentik ya, heksagram atau pentagram, tapi selalu bulat itu. Artinya betul-betul kasih yang tidak berpangkal, tidak berujung, tidak berkesudahan, tidak pernah putus. Ya, mencari sambungannya juga nggak ada. Itu adalah simbol dari kasih yang tidak berkesudahan,
kasih yang mempersatukan, dan kasih yang mengikat seperti dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14. Itu adalah pengertian daripada makna cincin perkawinan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Percaya bilang amin. Sebab itu saudara, ketika saudara pakai ini, maka saudara bisa dapat memaknai apa arti daripada cincin kawin itu. Pertama adalah meterai perjanjian, yang kedua adalah bagaimana ikatan kasih antara suami dan istri yang tidak ada ujungnya, tidak berakhir kecuali kematian yang bisa akan memutuskan semua itu atau yang membebaskan kita semua itu. Dan yang terakhir yang C, dibuat dari bahan emas. Kita tahu emas itu logam mulia, dia berharga, tidak berkarat, tidak berubah kualitas dan nilainya, dan tidak luntur oleh waktu, termakan waktu saudara. Semua besi bisa berkarat, ya benda-benda yang lain akan termakan usia, batu pun bisa akan bisa jadi hancur saudara, termakan usia. Tapi yang tidak pernah berubah adalah emas. Maaf kata, kalau emas ini jatuh di kotoran juga, di septic tank dalam kotoran, kalau kita ambil atau di somberan cuci, dia tidak pernah berkurang nilainya. Sebab itu kenapa cincin ini dipakai dari logam bahan emas? Karena merupakan lambang atau simbol bahwa ini adalah mulia, dia berharga, tidak berkarat, tidak berubah kualitasnya, nilai tidak berubah sampai selama-lamanya. Terikat di bumi dan terikat di sorga. Percaya bilang amin. Haleluya. Ya. Dan di akhir daripada pemberitaan firman ini, saya senang kita akan baca bersama-sama berkat yang luar biasa bagi orang yang setia terus berpegang pada perintah Tuhan. Maka sudah lihat berkatnya luar biasa. Bagi kita menikmatinya dalam rumah tangga kita, dan berkat ini turun kepada anak cucu kita sampai selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48, 18, 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Engkau nikmati kalau engkau betul-betul mengikuti, menghormati semua perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang sudah engkau ikrarkan bersama-sama di hadapan Tuhan lewat pernikahan yang kudus ini. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia kepada perkawinannya, mendengar, menaruh dalam hati, dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, hamba telah menyampaikan firman, hamba telah menyampaikan sebagai penyambung lidah, menyampaikan isi hati dan kehendak-Mu Tuhan. Sangat terbatas pemberitaan hamba-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menyempurnakan semua pemberitaan hamba-Mu, memeteraikan dalam setiap hati yang mendengar firman pada hari ini. Dan firman itu tidak akan lalu dengan percuma, tetapi akan termeterai makan tempat di hati kami. Dia mulai bertumbuh, bertunas, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap telinga sudah mendengar, berkati juga setiap keluarga-keluarga yang mendengar pemberitaan firman ini. Kalau mereka punya bermasalah hari ini, biar Tuhan campur tangan, biar mereka sadar kembali, mau berdamai dengan Tuhan dan berdamai di antara sesama suami istri. Sebab hamba berdoa buat semua keluarga-keluarga yang bermasalah hari ini. Pulihkan keluarga yang bermasalah Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjamah hati mereka. Hancurkan semua kekerasan, ketegaran hati mereka, supaya mereka bisa berdamai kembali seperti puluhan tahun yang lalu ketika mereka bersama-sama mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya. Biarlah peristiwa itu, biarlah Tuhan momen itu juga kembali diingatkan kembali buat mereka, untuk mereka mulai kembali memperbaiki hubungan mereka yang sudah mulai kering, sudah mulai tidak lagi Tuhan bergairah lagi. Tapi percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Salurkan kasih agape, menyirami Tuhan, membasahi setiap tanah hati dan setiap suami, setiap istri. Mereka bisa dipulihkan kembali. Pulihkan kembali kasih eros mereka, pulihkan kembali kasih storge mereka, pulihkan kembali kasih filial mereka. Dan kami percaya mereka menjadi keluarga yang dipanggil, yang terpilih dan yang setia. Dan mereka bisa menikmati berkat rumah tangga, berkat keselamatan, berkat finansial, berkat juga hidup nikah,
berkat keturunan dan berkat kerajaan itu bisa dapat digenapi dalam kehidupan rumah tangga di akhir zaman ini, menjelang Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa dalam surga, sejauh mana suara-suara yang terdengar, biarlah berkati setiap telinga sudah mendengar. Kami percaya manusia tidak hidup karena makanan rohani jasmani saja, tapi perkataan Tuhan sendiri itu firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah Tuhan berkati hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan kembali, lemah kuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang duka cita Tuhan hiburkan mereka. Itu juga kami berdoa juga buat rekan kami yang juga berduka cita hari ini, telah dipanggil pulang, Yudi Ponto juga ke hadapan Bapa di sorga. Keluarga yang ditinggalkan juga dihibur oleh Tuhan, karena masa-masa duka cita ini mereka diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, sehingga mereka mampu melewatinya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih juga buat kami semua dari Yayasan Imam Trajani yang ditinggalkan juga. Biar Tuhan hiburkan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pengertian untuk kami tetap terus setia melakukannya apa yang menjadi kepercayaan Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di akhir daripada pemberitaan firman ini, kami akan siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat tangan kami dan menadahkan tangan kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan sekarang kita akan menerima berkat yang datang daripada Bapa kita yang mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau. Biarlah kasih kita dipulihkan kembali. Kasih agape akan kita terima dengan limpahnya untuk memperbaiki kasih eros, kasih storge, dan kasih fileo. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan berikan kita kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita akan berjalan dalam favor of God, mercy of God, walking the goodness and mercy of God, sehingga kelimpahan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Kiranya Roh Kudus dapat mempersatukan kita, menguatkan kita, mampukan kita untuk terus bertahan di akhir zaman ini, menghadapi segala situasi, problema yang sedang menekan kita. Tapi kami percaya Roh Kudus memberikan penghiburan, damai sejahtera, ketenangan untuk kita bisa menghadapinya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu akan datang.